Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Iya, Bu? baik Pak. Terima kasih nih Pak atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya, di mana maksud dan tujuan pertemuan kita hari ini Pak, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9, yaitu demonstrasi kontekstual di modul 3.1, yaitu bagaimana pengambilan keputusan dari seorang pemimpin, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pak ya. Ya. Terima kasih Pak sekali lagi. Baik Pak, tentunya di sekolah seperti yang kita hadapi bersama dalam keseharianan, ada terjadi masalah-masalah baik itu terjadi pada siswa kita ataupun terhadap guru-guru ataupun masalah-masalah lainnya tentunya Pak ya yang kita hadapi. Nah, jadi pada kesempatan ini Pak berkaitan dengan masalah-masalah atau kasus-kasus yang dihadapi di sekolah Bapak ini atau di sekolah kita ini Pak, saya ingin menggali beberapa informasi Pak mengenai bagaimana Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi dari kasus-kasus yang ada di sekolah kita ini, apakah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Berkaitan dengan kasus dilema etika dan rujukan moral, dua hal ini yang sangat menarik kita bicarakan. Kalau kita bicara dilema etika, kita dihadapkan dua pilihan yang sama-sama benar, dan ini yang harus kita pilih salah satu. Ini sangat dilematis ya, Bu. Kita dalam penentuan keputusannya. Dalam sekolah sering kita jumpai antara dilema etika dan rujukan moral. Nah, untuk mengidentifikasinya, yang saya lakukan adalah pertama kali kita pelajari dan simpulkan kasus. Selanjutnya digunakan untuk menindaklanjuti daripada pengambilan keputusan. Itu cara kami untuk mengidentifikasi apa itu dilema etika ataupun rujukan moral. Pak, terima kasih Pak ya. Jadi tadi kalau misalnya kita menghadapi dalam sebuah permasalahan Pak ya, jadi yang pertama dulu adalah kita mempelajari dari kasus itu sendiri Pak ya. Kemudian menyimpulkan apa yang terjadi di dalam kasus tersebut, mungkinnya alasan-alasan apa yang mendasari terjadinya permasalahan itu, lalu kita bisa menarik kesimpulan apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan ini, Bu, kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Saya ambil contoh misalkan guru saat ini kan dituntut untuk pengembangan diri, untuk meningkatkan kompetensinya. Dalam satu sisi, guru harus mengembangkan kompetensinya sebagai seorang guru. Dalam satu sisi, guru akan meninggalkan ruang kelas, akan meninggalkan anak-anak. Dan di sini juga sama-sama pentingnya. Jadi, apa yang saya lakukan yaitu mengajak wakakurikulum dan guru tersebut untuk mengondisikan dalam proses pembelajaran tetap berlanjut, tetap berjalan, dan guru tersebut juga bisa mengembangkan kompetensinya. Nah, dalam hal ini kita harus bisa selalu berkolaborasi antara kita kepala sekolah, wakakurikulum dengan guru tersebut. Iya Pak.
terjadi ada dua pilihan sama-sama benar tadi Pak ya, kemudian ada nilai-nilai kebajikan tentunya di dalam permasalahan tadi yang juga sama-sama kita nilai itu adalah baik untuk guru itu sendiri dalam melakukan pendidikan atau pelatihan. Sementara juga ada siswa yang memerlukan dari jasa guru itu sendiri untuk pembelajaran di kelas tentunya Pak ya. Jadi ada dua nilai yang sama-sama benar. Sama-sama benar. Ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengatasi hal tersebut Pak? Terima kasih. Saya ambil contoh lagi tadi ya, dari guru yang meningkatkan kompetensinya. Dan dalam peningkatan kompetensi ini kan meninggalkan ruang kelas itu kan biasanya tidak sehari atau 2 hari, kadang-kadang bisa sampai 3 hari. Langkah-langkah yang saya ambil sudah saya sampaikan dari awal tadi. Kita memanggil dari wakakurikulum, karena di sini yang bertanggung jawab atas proses pembelajaran, jadwal dan sebagainya adalah wakakurikulum dan guru yang bersangkutan. Nah, di sini kita akan diskusikan berkaitan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di ruang kelas tersebut. Nah, seperti yang hari-hari yang kita lakukan kalau guru melakukan kegiatan pengembangan tersebut, biasanya kita dengan wakakurikulum itu mengondisikan di dalam ruang kelas tersebut. Bisa misalkan guru pembelajaran yang serumpun yang tidak mengajar pada saat jam tersebut, bisa juga kita bisa mengondisikan dengan guru piket. Bisa juga wakil kepala sekolah bagian kurikulum, bisa juga kepala sekolah yang masuk. Nah, ini yang kita lakukan supaya apa? Karena guru tersebut juga punya hak untuk pengembangan dirinya, untuk memajukan kompetensinya. Dalam satu sisi, siswa juga punya hak untuk menerima pembelajaran. Ya, jadi tadi Pak ya, langkah-langkah yang pertama adalah Bapak berdiskusi dengan guru itu sendiri, kemudian ditemani oleh Ibu atau Bapak wakil kepala sekolah bagian kurikulum Pak ya, di mana di dalam pelaksanaan pelatihan yang diikuti guru tersebut tentunya dia meninggalkan kelasnya. Jadi Bapak melakukan langkah-langkah yang sangat bagus sekali ini Pak, bahwa istilahnya itu mencari guru pengganti Pak ya, agar tidak terjadi kekosongan di kelas tersebut. Baik sekali Pak. Ya baik Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Terima kasih Bu. Hal efektif dalam pengambilan keputusan itu dilihat dari kasusnya. Saya contohkan lagi kasus siswa. Ini berarti berbasis dengan peraturan sekolah. Di sini juga keputusan tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah itu sendiri. Jadi kita harus ada kolaborasi. Kolaborasinya itu dengan siapa saja, yang pasti dengan waka kesiswaan, dengan guru BK dan wali kelas. Nah, di sini kita dalam pengambilan keputusan kita bisa berkolaborasi dengan semua unsur yang ada di sekolah yang berhubungan dengan kaitan yang misalkan saya contohkan dengan kasus siswa tersebut. Di sini sangat efektif dalam penentuan keputusannya. Jadi kita melihat dari dari segi permasalahannya, bagaimana pandangannya, dan itu untuk keperluan bersama. Dan ini harus sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah kita. Selain itu juga dalam pengambilan keputusan kita melibatkan juga faktor peduli kita terhadap anak. Jadi bukan ego kita, tapi kita juga harus peduli terhadap anak tersebut. Terus juga kita harus melihat sosial ekonomi anak tersebut. Ini juga berpengaruh kepada anak-anak yang biasanya kami tangani bermasalah di sekolah. Selain itu, kita juga harus melihat kenapa anak itu melanggar peraturan yang ada di sekolah. Kita gali semuanya itu.
Jadi kita dalam menentukan keputusan itu tidak cuma dari satu segi saja, Bu. Jadi kita menentukan keputusannya, penyebabnya itu apa? Anak melakukan pelanggaran, saya contohkan kalian, anak melakukan pelanggaran sekolah. Yang menyebabkan mereka melanggar itu apa? Kita dalami dulu faktor awalnya. Baru kita identifikasi, baru kita bisa selesaikan yang bisa. Syukur-syukur anak tersebut kita bisa arahkan dan tidak melanggar peraturan tata tertib sekolah. Itu hal-hal efektif sebagian yang kita lakukan yang ada di sekolah kita ini. Iya. Jadi tadi untuk yang termasuk langkah-langkah efektif Pak ya dalam Bapak mengambil suatu keputusan terhadap dilema yang dihadapi. Di antaranya tadi adalah kita mempelajari dulu kasus tersebut lebih dalam, baik dari segi sosialnya ataupun dari hal-hal yang lain yang tentunya menjadi faktor-faktor terjadinya kasus tersebut Pak ya. Dari situ kita bisa mengambil keputusan apa yang kita lakukan, yang tentunya kita selalu memperhatikan apa keputusan yang kita ambil, apakah berdampak baik atau tidak terhadap siswa itu sendiri Pak ya. Baik Pak. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan Pak dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus tersebut Pak? Atau adakah tantangan-tantangan Pak yang Bapak hadapi? Banyak Bu tantangan yang kita hadapi dalam menentukan keputusan yang ada di sekolah. Yang pertama itu adalah pro dan kontra. Itu pasti ada. Dalam kita menentukan keputusan itu pasti ada pro dan kontra. Itu tantangan dan biasanya itu ada di tim kita sendiri. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tetapi kalau ada pro dan kontra ini kan kita ambil musyawarah untuk mufakat. Jadi keputusan adalah keputusan bersama. Yang kedua, apabila kasus itu melibatkan orang dalam. Saya contohkan misalkan anak guru, cucu guru, anak kawan dan lain sebagainya. Nah, kita harus menempatkan empati kita juga dengan mereka. Jadi ada suatu saatnya kita juga akan menempatkan dalam situ. Terus tantangan yang ketiga adalah terkait dengan nama baik sekolah. Saya contohkan yang sederhana aja, kalau saat ini lagi rame misalkan anak-anak kita itu bawa sepeda motor. Sepeda motor ini anak-anak berangkat sekolah bawa sebenarnya itu kan dilarang kan, masih pakai seragam sekolah. Dan pada saat ini ditangkap nih oleh aparat penegak hukum, misalkan oleh lantas dan sebagainya pada saat razia. Nah, di sini juga masih kita ada tanggung jawab, tantangan juga Bu untuk sekolah. Kita tidak bisa biarkan itu, tetap aja kita urus dan sebagainya. Juga kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada anak. Yang jelas kita tanya dulu, kenapa faktornya dia membawa motor ke sekolah, mungkin rumahnya jauh dan sebagainya. Tetapi dalam aturan itu memang tetap diperbolehkan, dan di sini pun kita bisa memberikan wejangan, saran dan sebagainya. Kita sebagai orang tua, anak-anak pun juga harus taat, selain taat aturan sekolah juga harus taat berlalu lintas. Selain itu adalah tantangan yang paling berat itu ada di dalam kita sendiri, yaitu dilanggar kita sendiri. Akhir minggu, di akhir minggu ya setiap hari Sabtu kita memberikan motivasi, memberikan kesepakatan bersama supaya, karena kita seorang guru itu adalah di kubu dan guru harus memberikan tauladan kepada anak-anak. Jadi ini tantangan yang berat itu sebenarnya ada dalam kesepakatan diri kita sendiri, yaitu tantangan yang ada di sekolah yang saya rasakan selama ini. Baik Pak, jadi ada beberapa tantangan tentunya Pak ya dalam kita mengambil suatu keputusan. Tentunya dari hasil keputusan yang kita ambil ada terjadi pro dan kontra, itu sudah pasti Pak ya. Pasti. Iya. Ya baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah atau tatkala jadwal tertentu misalnya dalam penyelesaian sebuah kasus, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan itu Pak? Terima kasih. Ini dalam penyelesaian permasalahan kasus ya Bu. Yep. Ini tergantung dari kasusnya itu sendiri Bu. Kan ada yang harus diselesaikan
hari itu Hari itu juga, juga. ada juga yang harus terjadwal. Hmm. Saya contohkan misalkan ada kasus-kasus yang tidak terduga, misalkan perkelahian dan lain sebagainya. Kasus ini harus cepat kita selesaikan. Jadi kasus itu tidak kita jadwalkan. Dan prosedurnya bagaimana? Prosedurnya harus kita mengenal daripada permasalahan tersebut apa. Terus yang kedua, orang yang terlibat itu siapa-siapa saja. Nah, di sini dalam penyelesaian kasus ini tidak bisa kita jadwalkan karena itu urgent dan itu cepat harus diselesaikan. Jadi inti permasalahannya apa, siapa yang terlibat itu harus cepat kita selesaikan. Dan di sini juga kita melibatkan tidak kepala sekolah sendiri, tetapi beberapa orang yang memang berkaitan dengan permasalahan yang kedua. Permasalahan tersebut. Yang kedua, Bu, bisa juga kita jadwalkan berkaitan dengan penyelesaian kasus. Misalkan, saya contohkan misalkan saat ini kan musim hujan. Musim hujan kan. Musim penghujan ini biasanya terlambat datang sekolah, itu baik gurunya ataupun siswanya. Contohkan misalkan kalau gurunya terlambat. Kalau yang terlambat itu cuma 1 atau 2 guru, itu kemungkinan tidak terlalu berpengaruh di dalam kegiatan pembelajaran di dalam sekolah tersebut. Tetapi kalau itu lebih dari 1 atau 2 orang guru, misalkan sampai 3, 4, 5, 6, dan sebagainya, apalagi sampai semua, itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Nah, gimana penyelesaian kita jadwalkan? Nah, kita jadwalkan. Selain itu juga kita melibatkan, selain guru-guru yang ada di sekolah itu juga kita melibatkan siswa. Kita harus memahami bagaimana penyelesaiannya. Kan kadang-kadang guru tersebut ya kita tahu ya kalau yang pakai mobil nggak ada alasan bahwa ada hujan. Tapi kalau yang pakai motor ataupun rumahnya jauh itu pun juga ada alasan tertentu. Nah, di sini juga kita harus selalu berkoordinasi. Selain apa ya, yang pasti ada pemberitahuan siapa yang terlebih dahulu, terutama kepala sekolah. Dan kebetulan saya juga ada di lingkungan sekolah, jadi saya harap apabila ada permasalahan dan sebagainya itu selalu koordinasi dengan kepala sekolah. Insya Allah kalau ada permasalahan tersebut bisa kita tangani bersama. Baik Pak, jadi tadi Pak ya dalam mengambil suatu keputusan dalam suatu kasus ada yang bisa dijadwalkan dan ada yang langsung pada saat kejadian itu, tergantung dari permasalahannya, apakah itu merupakan permasalahan yang sangat urgent atau mendesak Pak ya untuk diselesaikan. Ya baik Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Terima kasih Bu. Berkaitan dengan faktor-faktor yang membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Ini ada beberapa faktor, Bu. Yang pertama yaitu kita harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah ini. Kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri, Bu. Nah, seperti wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, guru BK, Bapak Ibu guru mapel, wali kelas, TU, itu harus selalu berkolaborasi. Nah, disinilah yang akan membantu penyelesaian permasalahan. Nanti di sini kan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah itu tidak langsung menyalahkan. Tidak langsung menyalahkan. Yang harus kita gali. Apa yang kita gali? Dari akar permasalahan tersebut. Jadi kita bisa menentukan, kalau kita tahu akar permasalahannya, akan tahu bagaimana penyelesaiannya. Terus yang ketiga, menganggap semua warga sekolah itu berperan. Jadi warga sekolah, baik guru, TU, kepala sekolah, siswa, dan pegawai-pegawai lain semuanya berperan. Nah, jangan menganggap dominan itu keputusan ada di kepala sekolah, tapi keputusan itu adalah keputusan bersama. Inilah yang membantu saya selama ini untuk mengambil keputusan yang ada di sekolah kita ini. Bagus sekali Pak ilmunya ini Pak. Dari Bapak bagaimana selama ini dalam menghadapi dilema etika atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah ya Pak ya, terutama faktor-faktor apa yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Di antaranya tadi Bapak melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah itu Pak ya, kemudian melakukan
musyawarah bersama agar mendapatkan keputusan yang tentunya pemikiran orang banyak itu adalah lebih baik dari pemikiran sendiri gitu Pak ya, sehingga Bapak merasa terbantu di dalam mengambil keputusan sehingga dari hasilnya tersebut bisa diterima oleh semua pihak, di mana di sini tentunya sepertinya Bapak tadi lebih memikirkan kepentingan yang terjadi dari kasus tersebut terhadap penyelesaiannya, bagaimana efeknya terhadap yang melakukan kasus tersebut atau yang terlibat di dalam kasus tersebut Pak ya. Ya Pak, baik sekali Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil suatu keputusan di ilmu etika itu apa Pak? Terima kasih Bu. Ini apa ya, kaitannya dengan Ibu juga dalam mengikuti kegiatan proses guru penggerak, dan nanti pada saatnya insya Allah Ibu juga akan menjadi seorang pimpinan. Jadi dalam memimpin nantinya Bu, ini pengalaman saya yang mungkin baik atau tidaknya bisa dipakai untuk Ibu, dan suatu saat juga Ibu juga akan memimpin sebuah sekolah, karena itu merupakan salah satu program yang dari guru penggerak juga. Dalam memimpin itu pesan saya, jangan lari dari masalah. Dengan adanya masalah itu akan mendidik kita, itu akan menjadi lebih dewasa. Dengan adanya masalah akan mendidik kita itu lebih cerdas. Jadi permasalahan apapun jangan kita lari, tapi harus kita selesaikan. Yang kedua Bu, teman di sekolah itu bukan bawahan, tetapi adalah teman sejawat. Teman bersama-sama untuk membangun sekolah. Sekolah itu akan berjalan dengan baik apabila terjadi kolaborasi, terjadi kerjasama antara satu orang dengan orang lain, antara kepala sekolah dengan kawan-kawan guru, TU, antara sekolah dengan siswa. Yang ketiga Bu, dalam menyelesaikan masalah saya berpesan musyawarah untuk mufakat. Luar biasa Pak, di mana di dalam Bapak tadi menyampaikan pembelajaran yang harus yang bisa saya ambil juga, diantaranya jika menjadi seorang pemimpin, yang mana di dalam kesempatan ini kan tentunya saya sebagai pemimpin pembelajaran Pak ya, juga banyak kasus-kasus yang dihadapi di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang saya bisa petik tadi Pak, tidak lari dari permasalahan yang ada, kemudian kita pelajari lebih dalam permasalahan itu, kita ajak rekan-rekan sejawat kita, di mana kita di dalam suatu regulasi, suatu pendidikan di sekolah, Pak ya, tidak janganlah kita beranggapan ada atasan dan bawahan gitu Pak ya, tetapi kita merasa bahwa sama-sama melaksanakan proses yang terjadi di sekolah itu agar kita semua-semua berharap apa yang terbaik di dalam sekolah kita itu yang kita wujudkan bersama. Kemudian yang ketiga tadi Pak ya, di dalam suatu pengambilan keputusan jangan lupa adanya musyawarah untuk mufakat, agar dari keputusan yang kita ambil memang benar-benar itu adalah pemikiran bersama, dan itu juga akan meringankan diri kita sebagai pemimpin pembelajaran ataupun Bapak sebagai pemimpin sekolah tentunya Pak ya, dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah. Ya, baik Pak, sekiranya dalam wawancara kita hari ini itu adalah merupakan pertanyaan terakhir, dan tadi sudah seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Bapak, karena Bapak sudah banyak pengalaman-pengalaman yang Bapak hadapi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga dapat mengambil suatu keputusan yang mana keputusan tersebut bisa diterima oleh semua pihak. Ya, baik Pak, atas kesempatan yang Bapak berikan pada hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Mohon maaf ini juga sekali lagi karena menyita waktu Bapak di
kesempatan ini dalam memenuhi membantu saya dalam melaksanakan salah satu tugas dari pendidikan yang saya sedang laksanakan ini, Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Saya juga sangat terima kasih dan mensupport sepenuhnya yang jadi program dan kegiatan Ibu, dan ini pun juga menjadi kekuatan sekolah kita untuk kemajuan kita bersama demi kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Oke, terima kasih lagi Pak, sekali lagi Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Perkenalkan saya Bu Maulida dari SMP Negeri 1 Kuala Pembuang. Kebetulan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Ibu. Jadi pada hari ini saya melaksanakan salah satu tugas dari modul yaitu 3.1 tentang pengambilan keputusan Ibu. Ya, dipersilakan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu, sebelumnya kita baru ketemu ini Bu ya. Terima kasih Bu. Ini nama saya Ibu Asri Sultarsih. Kebetulan saya bertugas di SDN 3 Kuala Pembuang 1 dan dipercaya untuk memimpin di sekolahan ini. Terima kasih Ibu sudah berkenan di sekolah kami untuk melakukan tugas aktivitas sebagai guru penggerak di angkatan 9. Di 9 itu. Terima kasih ya Bu ya. Saya juga sangat senang sekali karena Ibu mau meluangkan waktu pada kesempatan ini kita berbincang-bincang sedikit Bu ya. Di mana saya ingin menggali pengetahuan lebih dalam lagi ke Ibu. Tentunya Ibu punya pengalaman yang luar biasa di dalam selama Ibu memimpin sekolah Ibu, banyak sekali kasus-kasus yang Ibu hadapi mungkin ya Bu ya. Saya ingin belajar bagaimana nanti Ibu mengambil keputusan yang tepat untuk semua pihak itu ya Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi antara kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu? Bagaimana, apakah kasus itu tergolong ke dalam norma etika atau bukan moral Bu? Selama yang saya hadapi, kadang ada yang masuk ke dilema etika, ada juga yang termasuk bujukan karena kasusnya. Jadi kita di dalam sekolah itu kompleks ya, jadi kita bisa memilah-milahkan, ini termasuk ke arah bujukan, ini termasuk ke arah dilema etika yang harus kita selesaikan. Jadi yang paling banyak sih permasalahan-permasalahan tentang proses pembelajaran yang memang harus kita ambil dengan kebijakan yang memang menyenangkan semua gitu kan. Dari situ. Jadi sekiranya itu dalam suatu kasus itu ya ada pihak-pihak tertentu yang merasa tidak dirugikan gitu ya. Sementara ke pihak sekolah juga tidak dirugikan juga. Jadi antara benar sama benar gitu ya. Di dalam kita melihat kasus itu apakah dikatakan dilema etika gitu ya. Ya baik Bu. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu, yaitu kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebijakan yang sama-sama bernilai benar Bu. Gimana? Di sini lah ya peran kita selaku pimpinan yang memang kita harus mengambil benar-benar kebijakan itu yang tidak merugikan salah satunya, terutama yang berkepentingan ya. Dan ini memang harus kita ambil. Dan situ kadang-kala kita memikirkan bagaimana sih ini kalau konsekuensi yang kalau saya ambil begini bagaimana, dengan nanti berikutnya bagaimana, itu sering kami pikirkan.
tapi dengan ada solusinya diskusi itu semuanya bisa teratasi sih. Ya baik Ibu, jadi untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu tadi salah satunya dengan mendiskusikan ya Bu ya, mendiskusikan dengan tentunya semua yang berkepentingan yang dalam kasus tersebut. Iya. Ya baik Ibu, untuk selanjutnya Ibu bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Prosedurnya seperti apa Bu? Kalau saya pelajari dulu permasalahan dari mana sumber permasalahan itu. Setelah kita tahu sumber permasalahannya, baru saya kumpulkan yang berkaitan, kemudian saya pelajari. Kalau setelah saya pelajari, baru nanti saya harus memilih yang resikonya mungkin lebih kecil ya, resikonya kemungkinannya yang lebih kecil itu yang saya pilih karena sama-sama mempunyai kepentingan, sama-sama mempunyai maksud tujuan yang baik ya, sama-sama maksud tujuan yang baik, tapi kita harus menyelesaikan permasalahan dengan baik. Jadi saya pelajari dulu, setelah saya pelajari saya kumpulkan. Kemudian kadangkala saya juga berdiskusi dengan teman yang memang saya anggap mereka ini mampu untuk menyelesaikan. Ya, pasti saya berdiskusi dengan teman-teman atau pihak yang lain untuk mengambil keputusan itu. Luar biasa ya Bu ya, jadi memang ada trik-triknya ya Bu ya, Iya. dalam mengambil suatu keputusan dari kasus yang kita hadapi gitu ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya untuk hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal etika Bu? Yang paling efektif itu saling terbuka bicara dari hati ke hati. Kadang kita juga bisa menyepi dalam artian yang mereka bisa mencurhatkan tanpa orang lain tahu, tapi kita bisa mengambil kesimpulan. Kemudian habis itu kesimpulannya kita utarakan bersama dengan beberapa pihak, dengan yang semuanya pihak sekolah itu bisa terselesaikan. Efektif ya Bu Efektif ya, kalau ini, selama ini yang saya lakukan. Jadi kita misalnya kejadian yang menimpa pembelajaran pada kelas 6 gitu. Nanti guru kelas 6 itu yang saya dekati. Ada permasalahannya Pak, bisa saya bantu Pak. Nah biasanya kan gitu. Ini Bu, jadi pendekatan sih kalau saya sih, pendekatan secara individu, baru kita diskusikan, selesaikan bersama gitu. Biasanya begitu. Itu kalau ini menyangkut tentang proses pembelajaran. pendekatan secara individu gitu ya Bu ya. Ya baik Bu, adakah Ibu mengalami tantangan Bu selama ini dalam pengambilan keputusan itu Bu? Luar biasa ya, namanya tantangan itu pasti ada. Ada pihak yang memang tidak mau kecewa ya, ada yang tidak mau dikecewakan, ada yang memang itu harus benar, harus pendapatnya harus dipakai bersama, itu di mana-mana ada. Nah disitulah tantangan buat kita, bagaimana sih menjelaskan atau bagaimana memberi pengertian. Kalau ya kita ambil ini resikonya ini, kalau ini dari situ tugas kita sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah, pemimpin di sekolahan. Jadi kita ini memberikan pengertian, memberikan keterbukaan dan memberikan kenyamanan ke mereka untuk bisa berbagi. Ya kan? Luar biasa Ibu ya. Selama ini memang terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah tentunya banyak tantangan tadi ya Bu ya. Tapi Ibu bisa mengantisipasi tantangan tersebut dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap guru-guru yang ada atau siapa aja yang bermasalah di kasus Ibu. Baik Ibu, dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu sehingga Ibu mau mengambil suatu keputusan ya Bu ya, apakah itu ada terjadwal khusus Bu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi tadi Bu? Tidak,
Kalau saya tidak terjadwal, di mana ada kasus yang memang harus segera kita tangani. Kalau sifatnya kasusnya individu, itu saya segera ambil tindakan. Tetapi kalau memang kasusnya ini secara misalnya ada penyelesaian yang harus secepatnya ditindaklanjuti, maka saya membuat komitmen bersama. Karena ada permasalahannya begini di sekolah, maka kita jadwalkan jam 10 minta kumpul di kantor, kita selesaikan bersama. Kalau memang itu kasusnya banyak melibatkan orang banyak, ya. Tapi kalau hanya melibatkan individu-individu, saya mungkin tidak saya jadwalkan, tapi secara langsung kita selesaikan bersama, panggil bersama. Artinya setiap kasus yang nanti kita hadapi di suatu saat nanti itu ya Bu ya, kita lihat dulu apakah melibatkan orang banyak kasus tersebut atau secara individu gitu ya Bu ya, atau juga memperhatikan sifat dari kasus tersebut, ada yang bersifat penting atau sangat mendesak gitu ya Bu ya, untuk kita mengambil suatu keputusan dengan seketika itu gitu ya Bu ya. Ya baik Bu, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tadi Bu? Kalau saya itu jelas pasti ada ya, itu namanya tem ya, tem sejawat, teman sejawat, baik itu sesama teman di sekolah yang mungkin ini bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan, atau juga kita ke atasan kita, kayak kita konsultasi gitu kan untuk menyelesaikan masalah. Kan kita ini ada pembinanya, pembina permasalahannya ini, oh berarti saya harus komunikasinya ke sini gitu kan. Tapi kalau memang masalah itu tanpa harus kita melewatkan ke orang lain, insya Allah kita atasi sendiri. Jadi tetap ada ya Bu ya, faktor-faktor pendukung atau orang yang membantu kita dalam pengambilan keputusan itu ya Bu ya. Sekali lagi kita perhatikan mungkin ya Bu ya, permasalahannya apakah kita perlu melibatkan orang yang banyak gitu ya Bu ya. Ya baik Ibu, ini pertanyaan terakhir untuk saya menggali informasi ke Ibu nih. Luar biasa Ibu nih, pengalamannya banyak sekali. Ya baik Ibu, dari sekian banyak kasus-kasus yang telah Ibu tangani di sekolah Ibu ya Bu ya, sehingga Ibu bisa mengambil suatu keputusan yang tentunya itu sudah keputusan yang terbaik untuk semua pihak gitu ya Bu ya. Adakah Bu yang Ibu jadikan sebagai pembelajaran yang berharga dari saat Ibu mengambil keputusan dari Bu, dari suatu kasus apa misalnya Ibu? Ya, satu pembelajaran yang saya hadapi kasus di sekolah ini karena bermacam-macam ya, karakter kasusnya banyak ya. Ada namanya suatu organisasi itu pasti ada kasusnya, dan ada kasus yang memang itu melibatkan ketidaknyamanan, ya itu nanti akan arahnya ke bujukan ya. Ada juga yang memang kasus ke etika. Di sini yang membuat pembelajaran untuk terutama diri saya itu adalah ikhlas. Ikhlas saja. Ikhlas tadi. Iya, pengalaman untuk pribadi saya. Ikhlas, apapun yang terjadi itu adalah memang sebuah tantangan, ikhlas, dan itu memang kehendak. Sudah dikehendaki yang kuasa. Apa yang terjadi, apapun yang terjadi, jadi kita ikhlas. Iya. Sehingga untuk mengambil keputusan, saya pasti selalu mempertimbangkan apa yang memang membuat orang ini benar-benar nyaman dengan adanya keputusan yang kita ambil. Tapi kalau untuk pembelajaran saya, dengan adanya ini aku harus. Ya luar biasa Ibu, baik Ibu, banyak sekali nih pengalaman yang saya ambil dari yang bisa saya ambil untuk saya pelajari di kemudian hari nanti, saya bisa menerapkan di kemudian hari nanti. Kalau misalnya saya diberi kesempatan untuk memimpin suatu organisasi misalnya ya Bu ya, yang dalam waktu dekat dulu, bagaimana saya nanti bisa mengambil keputusan yang baik. Tentunya Ibu sebagai panutan saya dalam pengambilan keputusan, karena menurut sesuai apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dari cerita Ibu dari awal, luar biasa pengalaman Ibu. Ya Ibu, baik, terima kasih banyak Ibu ini dari pembicaraan kita hari ini.
banyak sekali tadi ilmu yang saya dapatkan dari Ibu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya Bu ya atas kesempatan yang diberikan, waktu Ibu ini tersita dalam kesempatan sore ini. Ya baik Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.